ngajarnya setengah itu kemarin ya. Kemarin gangguan sinyal sebenarnya kemarin tuh. Saya nggak lihat lagi. HP saya kemarin lagi dicas, jadi nggak tahu bahwa udah nggak terhubung lagi gitu. Jadi mungkin akan saya ulang materinya, mungkin kita percepat aja untuk materinya ini. Kemarin kan terkait Mas klasifikasi RMR ya. Nah, jadi ini terkait suatu gambaran di terowongan. Kita lihat di samping kiri ini ada orang yang sedang ngukur ya. Mengukur. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini, kalau kita lihat ada yang material yang wash ground dan lateral ground ya. Artinya wash ground ini batuan yang lemah gitu, karena ada perlapisan-perlapisan batuan ini. Kalau yang battleground, kalau kita lihat di sini dengan batuan yang kuat ya atau stabilitas tinggi, kemudian relatif mudah digali. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata pun sudah terlihat dari sini ada banyak perlapisan dan material ini lemah. Ya. Ini bisa menyebabkan failure ya, artinya perlu penanganan cepat gitu, atau perkuatan untuk terowongannya. Kemudian ini tujuannya yang sudah mungkin saya jelaskan ya, terkait mendeskripsi parameter, kemudian mengakses kualitas massa batuan, kemudian mengklasifikasi perilaku massa batuannya, kemudian membandingkan massa batuannya, kemudian menentukan kebutuhan penyangga hingga parameter untuk mendesain gitu. Jadi banyak sekali tujuan dari klasifikasi massa batuan ini. Yang jelas kan kita intinya menentukan kebutuhan penyangga gitu. Nah, bisa juga parameter untuk melakukan mendesain ya, atau perencanaan suatu pit gitu ataupun terowongan bawah tanah. Kemudian ini faktor pertimbangannya. Nah, ini memberikan nilai satu nilai ya, atau single untuk mempresentasikan sifat-sifat dari massa batuannya. Kemudian massa batuan umumnya merupakan materi yang anisotropik ya, yang juga dapat dipresentasikan dengan lebih dari satu nilai. Nah, ini juga faktor yang dipertimbangkan, yaitu engineer atau geologis harus dapat mengestimasinya. Gitu. Artinya mampu menafsirkan dan dari data lapangan secara baik, secara bijak, dan untuk menentukan nilai klasifikasi yang realistis, bukan hanya mengikuti angka atau hasil perhitungan yang mentah. Ya, walaupun angka yang kita dapatkan single ini tadi ya, tapi kita harus lihat juga di lapangan seperti apa kondisinya. Jadi tidak harus serta-merta menyesuaikan dengan angkanya. Siapa tahu kan ada salah data ya kita masukkan hingga tidak sesuai dengan apa data yang di lapangan gitu, sesuai pengamatan yang di lapangan. Jadi ini harus memang punya ya the most realistic klasifikasi value-nya gitu. Kemudian ya ada klasifikasi RMR, mungkin ini sudah kalian dapatkan ya, mungkin dari mekanika batuan. Nah, jadi ada 6 parameter. Ini berdasarkan Benuski 976. Nah, ada UCS, FTD, spesies bidang diskontinu, kondisi bidang diskontinu, kondisi air tanah, hingga orientasi bidang diskontinu. Nah, ini untuk strength of impact rock ya. Nah, jadi ini ada kuat tekannya menggunakan point load ataupun menggunakan UCS. Nah, ini ada kisaran kekuatannya ya, kekuatan dari hasil dari UCS-nya. Ini menggunakan UCS, ini menggunakan PRI. Gitu. Ini adalah ratingnya. Nah, ini berdasarkan ISRM 978 ya. Dia dari very soft clay ya. Ini di batuan clay. Nah, ini kalau kita UCS-nya kurang dari 0,25 ya. Sampai dia hard clay. Nah, ini lebih dari 0,5.
UCS-nya. Nah, biasanya kalau batu itu kan biasanya lebih dari 1 MPa, itu dikatakan udah batuan ya. Kalau ini mungkin masih material lemah, bisa itu tanah ataupun lay ya, lempung. Nah juga ada ini ya, extremely wet rock. Nah ini udah batuan ya rock ini. Sampai dia strong rock ya. Nah, ini kan pengujian yang ada di lapangan biasanya kita. Ini bisa ditembus dengan ibu jari kan, ditekan gitu. Dari dia dilamar ibu jari sampai dia sulit ditekan dengan ibu jari. Kalau yang ini kan dia udah batuan, berarti menggunakan palu ya. Kalau kita pukul 1-5 misalnya. Tapi kalau kita sudah memukulnya dengan kuat, nah ini bisa dikatakan lebih dari 50 ya MPa-nya. Oh ini yang dari dalam nggak apa ya, yang bisa ngeliat tapi dari luar nggak bisa. Kemudian ini ada ini ya, strength of intake pop. Nah, ini alat untuk pengukuran sifat elastik atau kekuatan dari konkrit ataupun batuan ini. Yang menggunakan ASTM di 5873. Nanti saya akan dibaca aja ini terkait hammernya ini. Ini prosesnya biasanya very soft atau very hard ya. Jadi kekuatannya dikurang dari 1 MPa atau yang lebih dari 100 MPa. Kalau di tengah-tengah itu mungkin kurang cocok menggunakan alat ini. Kemudian ada RKD. Nah, ini biasanya ini menggunakan intibor ya atau core. Nah, ini menggunakan ukuran NX ya atau diameternya 54,7 mm. Nah, ini juga bisa ya menggunakan ukuran BQ atau BX. Nah, ini kurang lebih 36,40 mm. Tapi ini harus ada catatan nih gitu. Karena ini biasanya menyebabkan potensi rock break ataupun loss ya. Mungkin ini saya rasa kalian udah paham ya terkait RKD ini ya. Untuk panjang total bore yang lebih dari 10 cm dibagi dengan total panjang total bore-nya. Dikalikan 100%. Nah, jadi didapatkan RKD. Nah, ini contohnya. Kemudian jadi pendapatannya RKD-nya kan ada persenan ini ya. Kalau kurang dari 25%, maka dia kualitasnya adalah very poor, itu sangat buruk. Kemudian 90 sampai 100 adalah excellent, itu sangat bagus. Kerja sama si cewek kan. Nah, ini kalau misalkan tidak ada core inti ya, maka bisa juga menggunakan mapping paste. Nikahnya baru setahun atau mau 2 tahun. Ini adalah contoh dari pemburuan inti atau core. Ini kan nih batunya kalau lihat di sini nih cukup bagus ya. Kalau kita lihat kalau di sini ini agak kurang bagus nih, agak hancur gitu. Gak mau mikir aneh-aneh. Ini juga sama ya, contoh udah ada pemboran yang apa ya, ada tandanya, cuman si cewek itu yang kayak di core box-nya sama ini ya, kok saya sama ini gitu. Katanya waktu dia cerita sih RKD ya, si ceweknya cerita tidak ada informasi lebih terhadap potongan core yang kurang dari 10 cm gitu. Apakah itu berupa potongan fresh core atau memang material hancur gitu. Jadi tidak dapat dibedakan. Tapi nah kemudian RKD on dimension ini hanya didasarkan pada ukuran yang lebih dari 10 cm. Ya, maka bisa menggunakan pendekatan lain biasanya. Pendekatan itu bisa menggunakan rumus Palmstorm ini ya, yang studi 4. Ini menggunakan persamaan ini. Jadi dia menggunakan perbandingan pengen percaya aja gitu kan. Jadi kayak kalau masih joinnya ini bagi dengan kubik meter gitu. Jadi artinya total rekahan per satuan volume batuannya. Nah, ini menggunakan ini ya, kesamaan ini. RKD sama dengan 115 dikurang 3,3 dikalikan dengan GQ-nya. Kemudian ada juga menggunakan persamaan ini ya, RKD sama dengan 110 dikurang 2,5 dikali GV gitu.
Ini berdasarkan Palmstorm 2005. yang uang Gono gini. Nah, jadi ini uang pendekatan ya. Gono gini tuh Siapa tahu nanti pokoknya si cewek kalian tuh disuruh bayar 800 melakukan juta. RKD, Nah, tapi kemudian dalam ingin 1 tahun membandingkan nilainya, si cowok nggak boleh bisa jadi ngomong gitu. keluar-keluar gitu Apakah di nilainya Cowok. benar-benar sama cewek. gitu kan, si atau cowok itu nggak boleh mendekati, keluar-keluar kan artinya dia salah. Maksudnya si cowok itu hasil nggak boleh kalian keluar-keluar misalnya kayak bagus pembelaan artinya, diri gitu loh, artinya sosmed. sesuai Jadi gitu. kita bisa dapat duit juga kan. Nah, ini juga menggunakan Dia dikasih Hudson and 800 juta Fast 979. cowoknya, Nah, ini tapi dia menggunakan harus persamaan diem ini. aja. Nah, di sini Terus si ada ceweknya sekarang makin frekuensinya ya. naik. Jadi Karena jumlah masalah sih ini rekahan emang dari per awal kan meter dia udah gitu. banyak Jadi kan yang hitungnya pengikutnya. per meter. Udah dapat duit banyak. Nah, sini satuannya adalah join Karena per masalah meter ini dia ini. makin Ini bisa ngebut. lihat grafiknya ya. Terus dia Ini ada beli RPD-nya. rumah, bukan beli Ini rumah, beli merupakan lahan. rata-rata dari Terus discontinue per bikin meternya. rumah bener-bener gede. Si cowoknya Nah, ini dengan juga 800 juta ini itu kita lanjut lagi tadi beli RPD. mobil doang. Sekarang Terus habis itu state of jalan-jalan di discontinuous ya. Nah, pokoknya di kita kotanya itu di Solo. discontinuity set ini. Jadi Solo ke kumpulan Jogja ya? dari bidang Oh, iya, rekahan. Nah, ini berdasarkan Hudson and Horizon 97 gitu. Di sini ada spacing, borehole, strength ya. Kemudian ada filling, ini pengisi. Aku ngomongin Kemudian ada discontinuity set, ada roughness, kasaran, ada block size. Ini juga sama discontinuity set. Nah, ada deep and direction. Nah, ini biasanya untuk input ratingnya ya. Jadi jarak kekar kalau lebih dari 2 meter nilainya 20, tapi kalau kurang dari 60 mm ini nilainya 5 gitu. Itu masih makanan. Duduk sih. Nah, ini terkait menggunakan scanline ya. Itu untuk pengukuran jarak discontinuity sekitar 50 kali jarak rata-rata discontinuity-nya untuk diukur. Nah, kemudian kalau menurut ISRM, hanya ini cukup sekitar 10 kalinya saja gitu. Tapi tergantung dengan tujuan pengukuran scanline. Nah, ini ada menurut Atwell nomor 93. Ini ada deskripsinya ya, seperti ini. Ada weather space, moderate apart, ini tertutup, ini sangat tertutup spasinya, ini ekstrim. Ini ada jaraknya, ini lebih dari 2000 mm ya, ini satuannya. Sampai kurang dari 6 mm. Nah, ini contoh pengukuran scanline-nya ya. Kemudian ini terkait kondisi diskontinuitasnya. Nah, ini ada panjang bidang diskontinuitas, ada separasi atau efektur, ada kekasaran, kemudian ada pengisi, ada boxnya, ada pelapukan. Nah, ini ratingnya ya, yang putih gambar. Aku nanya Jumat kapan, Pak? Ini ratingnya. Sekarang ini adalah penilaiannya, apakah misalnya kayak pelapukan. Kalau tidak lapuk berarti ratingnya 6. Tapi kalau sangat lapuk berarti 1. Bagi terdekomposisi misalkan dia 0. Jadi ini tergantung pengamatan kalian di lapangan. Nah, ini dari kekasaran, artinya kalian harus memegang batuannya atau sampelnya gitu. Kalau sangat kasar, kalian raba, nah itu nilainya 6. Tapi dia halus, nilainya 1 ya. Nah, ini akan mempengaruhi kekuatan gesernya ya. Kalau semakin kasar kan biasanya tuh kekuatannya semakin kuat gitu. Tapi kalau halus, licin kan, artinya dia mudah mengalami pergeseran. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan aja ya. Ini agak saya percepat untuk materinya ini. Nah, ini juga terkait kondisi diskontinuitasnya. Ini ada 3 bentuk ya, sama aja sebenarnya. Ini kalau kita nih step ini adalah berundak. Kemudian ada ondulating ini yaitu bergelombang ya. Ini bergelombang. Planar ini dia rata gitu, hampir rata. Nah, ini terbagi 3 lagi. Berundak ini. Ini terkait kekasarannya. Ini ada nilainya, persen adjustmentnya ini. Ini ada nilai 95, 90, 85. Kemudian sampai dia nilainya ini 55 ya. Kalau rock ini kan artinya dia kasar ya. Kasar, ini dia halus, nah ini kemudian dia licin gitu. Ini profil kekasaran ISRM 1981 ya.
Ini panjang profilnya dalam selang 1 sampai 10 meter. Gitu. Kemudian ini terkait groundwater-nya ya. Groundwater ini kondisi air tanah, dia ada aliran masuk panjang terowongan misalkan per 10 meter. Nah, ini satunya liter per meter ya. Kenapa namanya mame? Nah, ini dia kalau dia tidak ada aliran masuk berarti dia non ya. Tapi kalau misalkan ada kurang dari 10 meter aliran masuk panjang terowongan ini air tanah ini berarti dia 10 gitu. Tapi kalau udah panjang sampai 125 meter, nah, ini satunya liter per meter ya. Jadi adanya air yang mengalir di sepanjang terowongan lebih dari 125 meter, nah, maka ini ratingnya 0. Ini berdasarkan aliran masuk ya, panjang terowongan. Kalau ini berdasarkan tekanan. Nah, jadi kalian ukur tekanan airnya berapa. Kalau misalkan tidak ada tekanan, berarti ini kalau tidak ada tekanan artinya nggak ada air yang mengalir gitu dia. Mungkin cuma tergenang, nah ini 0 ya. Tapi kalau dia ada tekanan lebih dari kurang dari 0,1, nah ini dia lembab. Misalkan ini sampai lebih dari 0,5 tekanannya, nah itu dia 0. Jadi ada air yang mengalir ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi umumnya, nah ini kalau secara umum ada kering, lembab, basah, menetes ataupun mengalir. Mau aku kasih Ini tahu bisa kan catatannya dikatakan masih ada seperti ini. nih. Kalau kering, tidak ada tekanan, nah, tidak Mau ada kuliatin aliran masuk, catatannya nah, dong. ini pasti ratingnya 15. Ini misalkan ada lembab, ada tekanannya kurang dari 0,1, kemudian ada air yang lembes kurang dari 10 meter, ini bisa dikatakan nilainya 10 gitu ratingnya. Kemudian ini adalah orientasi dari bidang discontinue ya. Ini kita lihat di sini kalau dia strike tidak lurus terhadap sumbu terowongan. Nah ini maksudnya di sini tidak lurus tadi 4590. Ini very variable ya. Kemudian juga ini drip coefficientnya, dipnya ini 45 sampai 90 derajat. Nah ini fire gitu. Ini terhadap tegak lurus terhadap sumbu terowongan. Kemudian ini strike paralel dengan sumbu terowongan. Dipnya 45 sampai 90. Ini very unfavorable. Kemudian adip lain fire ya, artinya buruk gitu. Kalau ini juga ada dip 0 sampai 2 derajat. Ini irrespective of strike. Nah, ini jadi dikatakan ratingnya ini fire gitu. Nah ini untuk ratingnya ya di sini. Misalkan untuk tunnel dan tambang, kalau misalkan variable tadi, maka nilainya 0. Gitu. Atau variable ini minus 2. Nah, kalau very unvariable ini minus 12. Kalau untuk fondasi misalkan, nah ini sama ya, hampir sama. Nah, paling bedanya di sini ya, kalau buruk ataupun sangat variable nih minus. Ini untuk slope atau lereng ya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk orientasi bidang discontinuity. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Ini unvariable kriteria seperti ini gitu. Dia perpotongannya berada di atas terowongan seperti ini. Tapi kalau optimum orientation, nah ini seperti ini. Dia memotong face-nya ini ya, atau terowongan ini. Kalau ini kan tidak memotong ya, dia hanya melewati dari lubang terowongan ini. Tapi kalau ini dia memotong gitu. Nah ini tadi orientasi bidang discontinue. Ini kalau strike-nya strike kekar ini tegak lurus gitu dengan sumbu terowongan. Kalau sumbu terowongan ke arah sana ya, ke arah dalam. Nah ini bidang discontinue ini tegak lurus dengan strike-nya. Nah ini 45 sampai 90 derajat. Kalau ini 20 sampai 45 derajatnya lebih landai. Nah ini sama ya, tegak lurus dari sumbu terowongan.
Cuma ini step bidang discovery-nya tegak lurus dengan sumbu terowongan. Dengan dip-nya searah penggalian. Ini di bersama ini lebih rendah, artinya ini searah dengan arah dip ya. Ini saya melawan arah. Kalau ini dia searah penggaliannya. Kemudian ini strike kekar sejajar sumbu terowongan. Ini kan artinya arah Ada terowongan ke dalam. Ini strike kekarnya ini dia sama Di kulkas, Budi. dengan sumbu terowongan sejajar. Oh ini dengan gambar di sini bedanya kan cuma di sudutnya ya, 45 sampai 40 derajat. Ini lebih landai 20 sampai 45 derajat. Nah ini kalau strike kekar sejajar sumbu terowongan, ini dengan arah dip searah pengalian sebesar 0 sampai 20 derajat. Nah, kemudian ada rekomendasi perkuatan, ya ini mungkin sudah ada juga ya di Macbeth mungkin terkait RMR. Jadi nilai RMR tadi kita bisa dapatkan stand up time-nya ya. Nah, jadi kita bisa menentukan ini berapa lama terowongan ini bisa bertahan gitu. Dari nilai RMR-nya, kemudian kita ketahui tinggi dari loop-nya ya. Bukan ini. Nah, jadi tinggal kita ambil aja misalkan rope span-nya misalkan 4 meter ya. Nah, kemudian rope mass rating-nya kisaran berapa misalkan kisaran 40 sampai 50 misalkan kita dapatkan. Kemudian ya kita tarik ke bawah aja misalkan sini. Artinya 10 pangkat 2 ya. Artinya 100 ya. 100 ini satuannya adalah jam ya atau horse. Nah, kalau 100 jam artinya ada waktu sekitar 4 harian ya, 4 harian lebih gitu. Batuan itu mampu bertahan tanpa penyangga. Jadi selama itu kalian bisa melakukan penyanggaan. Kalau lebih dari 100 jam ini kemungkinan akan terjadi failure ya atau longsor gitu. Nah, ini juga ada rekomendasi perkuatan. Ini dari mas klasifikasinya. Ini berdasarkan ekskavasinya, ini berdasarkan kekuatan penyangganya menggunakan rockboard, socket ataupun steel set gitu. Jadi sudah ada ketentuannya, kriterianya mungkin. Jadi ini acuan kita untuk menggunakan penyangga apa, kemudian berapa aja yang dibutuhkan, itu kan, misalkan kayak diameter ataupun panjang dari rockballnya misalkan ya. Ini berarti dia 3 meter dengan spasi 2,5 meter. Kita udah bisa memperhitungkan. Nah ini korelasi ya antara RMR dan key value gitu. Jadi ini berdasarkan Barton and Bonesky. Jadi ini berdasarkan nilai key-nya. Ini ada RMR-nya. Jadi ini bisa menggunakan persamaan ini. RMR. Jadi dari data ini, data yang didapatkan dari hasil-hasil studi kasus ya oleh Barton and Bonesky ini mengumpulkan semua data-data ini berdasarkan NGA case study ya. Ini itu Norwegian Geotechnical Institute kalau nggak salah. Ini dari Geoform, misalkan ini dari studi lainnya, ada dari Indian. Nah, ini digabungkan data-datanya. Kemudian didapatkan garis linear gitu. Nah, garis linear inilah sebagai korelasi antara RMR dengan key value. Jadi kita dapatkan RMR-nya berapa gitu. Dengan hasil dari key-nya ini ya. Jadi misalkan key-nya 1, ya udah berarti 9 ln 1 ditambah 44. Maka didapatkan nilai RMR-nya. Nah, kalau kita lihat dari grafik mungkin bisa aja nih. Dari grafik kita dapatkan nanti hasilnya adalah sekitar 45 mungkin RMR-nya. Nah, kalau kita menggunakan key ya sebagai korelasinya. Nah, ini ada juga dari Sunwo and Huang 2001. Ini korelasi antara RMR dan key value juga nih. Nah, ini kalau untuk mendapatkan nilai key, ini bisa menggunakan persamaan ini. 0,125 eksponen dikalikan dengan 0,051 RKD. Jadi kita masukkan nilai RKD-nya. Nanti didapatkan nilai key-nya.
Kalau dari untuk mencari AMR, nah ini bisa menggunakan nilai RQD-nya ya. Jadi ini korelasi antara RMR dengan RQD ya. Ini masih belum salah ya ini ya. Mohon maaf ini. Jadi RMR dengan RQD. Nah, ini nanti bisa juga didapatkan nilai Q-nya ya. Q dan RMR gitu. Dari hasil dari RQD yang kalian dapatkan. Jadi kalau kalian sudah dapat nilai RQD, nah bisa aja kalian memasukkan persamaan ini untuk mendapatkan nilai RMR maupun nilai Q-nya. Ini berdasarkan Sunwo and Huang ya. Kemudian ini korelasi antara RML dan key value juga nih, berdasarkan RA Diaz et al. Ya, 2021. Ini ada beberapa juga korelasi ya. Ini dikaitkan dengan kalau saya Bernski atau Barton ini. Antara kurva 9, 11 dan ini mempunyai pengusaha punya Key Barton. Kalau 6 ini merupakan bukan kayak saya lupa nih, 6 ini kalau saya yang Barton kalau saya Bernski dengan Barton gitu. Kalau yang 9, 11, 19A ini merupakan korelasi penelitian dari studi-studi kasus. Kemudian yang garis hitam ini, nah ini baru punya Diaz et al. Ini. Jadi dari data-data semua ini dia gabungkan juga. Lalu dia memunculkan atau menemukan persamaan ataupun garis linier yang baru gitu. Jadi kumpulan data-data yang telah didapatkan ya. Nah ini juga dari yang telah ditemukan oleh beberapa penemu. Ada Bernski, ada Rulers and Preston, ada Tugrul, Asgari. Nah, ini untuk mendapatkan nilai RMR ya. Ini sama ya, ini 1. Ini 3,7 dan 2,1. Misalkan kayak gini ya, RMR 99 len Q plus 44. Nah, ini dari Bernski nih. Sama ya persamaannya. Ini dari observasinya, dari mana dia dapatkan datanya. Kemudian ada 5,9 misalkan dikalikan len Q ditambah 43. Nah, ini berdasarkan Rurach and Preston 1978. Ini di mana dia dapatkan datanya di sini ya, observation ini. Jadi ini tergantung juga litologinya. Bisa kita lihat nih. Jadi bisa kita sesuaikan data-data litologi juga yang kita dapatkan di lapangan. Kalau memang sama atau mirip kan, bisa menggunakan korelasi atau persamaan seperti ini gitu untuk mendapatkan nilai RMR ya. Soalnya kan kebanyakan menggunakan sistem key value ya. Jadi dengan kita mendapatkan nilai key-nya, ini kita bisa mendapatkan nilai RMR-nya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena materinya udah selesai ya untuk yang RMR. Jadi kalian bisa mengklasifikasikan material yang sebatuan untuk mendapatkan nilai RMR-nya gitu. Jadi untuk mengklasifikasikan massa batuan menggunakan RMR. Dan ada UCS, RQD, spasi bidang diskoniknya, kondisi bidangnya, kondisi air tanah, kemudian orientasi bidang diskon itu ya. Kalau beda lagi dengan key value ya. Kalau key value kan ada RQD ya kan, kemudian ada
join roughness, join apa lagi kemarin. Kemudian ada join water juga. Kemudian ada GA ya, GR, roughness, JW, join water, sama GA ya, join set number itu. GA sama ada SRF-nya. Jadi agak berbeda gitu. Mendapatkan RFA dan key ini. Tapi mirip-mirip ya. Jadi harus dibedakan, jangan sampai ketukar gitu untuk mengklasifikasikan berdasarkan RFR maupun key value atau sistem key gitu. Saya tanyakan, kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan materi selanjutnya ya. Saya rasa sudah kalian dapatkan waktu kalian mengambil mekanika batuan ya. Nah ini terkait data analisa desain model, interpretasi dan akomodasi kestabilan lereng. Nah, ini waktu di MacBook kalau sudah saya jelaskan ya ini. Jadi mungkin saya akan mengingatkan kembali. Ini terkait ada LEM dan PEM ya. Jadi LEM itu limit equilibrium method ya, atau metode keseimbangan batas. Jadi digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng. Ini namanya dia metode keseimbangan batas, artinya dia ada gaya penahan dan gaya penggeraknya gitu. Kemudian ini dibagi dengan irisan-irisan kecil ya. Jadi ada suatu longsoran, nah longsorannya dibagi per irisan. Nah, lalu per irisannya nanti diperhitungkan gitu, gaya-gaya yang bekerja pada irisannya. Ini juga ada metodenya ya, ada beberapa metode, ada yang Bishop, News, Janbus, Spencer, dan lain-lain. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan juga ya masing-masing metode ini. Kemudian ada yang namanya FEM, ini finite element method. Nah, ini menggunakan suatu ini ya, triangular. Nah, ini biasanya menggunakan teknik numerik ya untuk memecahkan persamaan diferensial dalam bidang rekayasa dan pemodelan. Jadi dia kalau secara ini disebut dengan mesh ya. Jadi mesh ini adalah bagian-bagian dari segitiga ini. Segitiga ini merupakan triangular elemen tadi. Dimana nanti ada nodal ya, nodal atau node atau titik ya, titik-titik yang menghubungkan menjadi segitiga gitu. Dan setiap segitiga ini atau setiap elemen ini, nah, ini akan menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini kita lihat kan segitiga kecil ini, nah, kalau kita gabungan ini disebut dengan mesh gitu. Nah, ini misalkan kalau lihat ini diskrisasi dengan 228 elemen gitu. Artinya ada 228 segitiga. Gitu. Nah, kalau ini lebih rapat lagi ya, meshnya ini di deskripsinya inilah dengan 912 elemen. Nah, ini contoh hasil dari LEM ya, limit equilibrium method tadi. Jadi ini dibagi per irisan. Ini didapatkan nilai FK gitu. Ini menggunakan software set ya. Kalau yang FEM ini menggunakan software PES2. Nah, ini didapatkan adalah hasil akhirnya ada SRF gitu. Kalau FK tadi kan, metode tadi kan perbandingan ya antara gaya penahan terhadap gaya penggeraknya. Kalau FEM ini mereduksi kekuatan ya. Jadi mereduksi kekuatan geser tanahnya secara bertahap hingga tercapai kondisi runtuh. Jadi walaupun beda ya penamaan SRF
ataupun FK ini tidak terlalu jauh berbeda nilainya ini. Tapi tidak bisa disamakan gitu artinya. Karena kalau lem tadi kan dia membandingkan gitu ya antara gaya penahan dengan gaya pendorongnya gitu pada suatu bidang longsorannya ini. Kalau SRF ini dia mereduksi ya atau menurunkan kekuatan geser tanahnya secara bertahap hingga tercapai kondisi runtuh. Jadi artinya sini menunjukkan seberapa banyak kekuatan geser tanahnya perlu dikurangi agar lereng mencapai kondisi limit keseimbangan. Biasanya kalau nilai SRF kan kurang dari 1, itu menunjukkan lereng tidak stabil. Sama juga FK ya, FK kurang dari 1, itu menunjukkan tidak stabil ya. Tapi tergantung patokannya di mana. Kalau kalian menggunakan Pepman SDM 1827, ya kan? Nah itu ada kriterianya lagi kan. Nah, ada lereng tunggal, itu misalkan kalau dia statik, itu nilai FK-nya minimum 1,1 gitu. Tapi kalau untuk lereng keseluruhan dalam kondisi statik itu nilainya 1,3 minimumnya. Statik itu artinya tidak ada getaran atau gempa ya, misalkan itu baik peledakan getarannya dari gempa gitu. Kemudian kalau yang SMI minimum 1 tadi ya. Kemudian ini terkait analisis data sifat fisik dan mekanik ya. Nah, jadi kalau kita ingin menganalisis stabilan lereng, kita harus tahu itu atau data yang kita perlukan adalah sifat fisik ataupun sifat mekanik. Kalau sifat fisik kan biasanya itu ada berat jenis ya atau density, itu biasanya yang kita input di slide ataupun paste gitu. Tapi ada juga yang menggunakan parameter-parameter lain gitu, tergantung metodenya ya. Bisa juga porositasnya kadar air, kemudian permeabilitasnya itu juga kadang harus diuji juga gitu untuk mensupport data-data yang lain. Kalau untuk sifat mekanik, nah ini berhubungan dengan bagaimana batuan itu merespon terhadap gaya ya atau beban yang bekerja padanya. Nah, ini sangat penting ya di bidang tambang ataupun juga sipil gitu. Mereka juga menggunakan pengujian ini sifat fisik dan mekanik. Biasanya untuk sifat mekanik kan ada kotekan, UCS, atau sigma C biasanya, ada tarik, atau sigma T, ada modulus, dan ada resensposio, hingga sudut gesek dalamnya. Nah ini kita lihat ini hasil dari pemboran ya, core inti. Jadi kita juga kalau kita analisis kan bisa ya untuk mendapatkan nilai RPD-nya gitu. Tapi kalau kita ingin sifat mekanik maka harus lakukan pengujian. Nah, ujinya apa sesuai kebutuhan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin analisis stabilan lereng, misalnya menggunakan yang sederhana aja dengan morkolom, berarti kita harus punya data sifat fisiknya adalah density dan sifat mekaniknya adalah kohesi dan sudut gesek dalamnya. Tapi kalau kita menggunakan Bron misalkan, nah itu kan perlu data-data GSI, kemudian parameter M-nya, parameter S-nya gitu. Jadi nanti tergantung kebutuhan. Tidak semuanya kita uji ya, karena kan pengujian kan itu perlu biaya yang cukup mahal juga gitu. Dan juga ini pengujian kan di laboratorium kan yang nggak bisa langsung di lapangan ya. Jadi ini sampelnya perlu di packing gitu kan, sesuai dengan SOP, nanti dikirimkan ke laboratorium, itu kan mahal ya, tidak murah gitu. Itu pun pengujiannya cuma nggak mungkin cuma satu sampel ya, harus beberapa sampel gitu untuk mewakili daerah tersebut. Apalagi kalau jenis batunya cukup banyak, itu juga
Ini ya. Biasanya kan kalau kalian praktikum kan minimal 3 sampel kan yang diuji gitu. Nggak bisa cuma 1 sampel. Kemudian, nah ini tadi ya, ada properti atau sifat batuan, berat jenis, porositas, kadar air, ada slab durability index, kemudian ada sifat mekanik batuannya UCS, ini ada didapatkan modulus elastisitas, Poisson ratio, kohesi, Ada es loh, ada Dok. sudut gas Ada dalamnya. es di kulkas. Nah, ini contoh coring di lapangan ya. Kan ini ada pengambilan sampel. Ya kan? Kalau tidak ada pemboran, nah maka kita bisa mengambil bongkahan. Bongkahan. Dan bongkahan ini lalu di-coring gitu. Sesuai dengan Lo kamu udah ngambil standar ini belum? Ya. dari pengujian labnya ya, ukurannya ya. Banyak. Kamu udah ngambil ini belum di kulkas? Kadang ada juga Oh kan ada ini ya, sedikit dari yang mungkin ini. kayak di lapangan Ya, itu bilang. kan Masih mama aja kok ngomong. kita bisa Dia bilang aja. bisa menggunakan Yang beli tidur bongkahan deh. ini juga. Ya, Oh kelasmu ini loh. ini kalau ada menemukan bongkahan, misalkan bisa misalnya Ya nggak apa-apa ya, beli gitu. keras, misalkan Ya itu kalau Pak Mak Wong kalau ngapain misalkan pembor inti gitu. Langsung. Misalkan Motorku ada gitu. lunak, Mbak, bisa menggunakan Motorku gitu auger ntar di bawah. boring ya, Ngambil misalkan. dianya doang. Kemudian juga tergantung Motor dengan boy. sampel ya. Kalau sampelnya Di motor. Kau udah tuku lah, kau udah di tuku. luar aja misalkan Piro? ya bisa menggunakan Cici bongkahan. dulu, Tapi tuh. kalau misalkan Aku mau beli cukup dalam, Limo. kita harus menggunakan loh. pemboran ya. Panas. Kemudian untuk panas. pengolahan data dan properti rekomendasi batuannya. Jadi di sini kalau misalkan kita di lapangan, ya kan, kita tidak mempunyai data kohesi maupun sudut gas dalam, kita bisa menggunakan Oh no. software lookup ini ya, log data itu untuk Aku mau menganalisis sifat-sifat mekanik batuan dan massa batuan. operator bego. Nah ini kita perlu data Lurus. kuat tekannya, Spesifikasinya aja kemudian kita perlu GSI, Itu mah ini kan dari ejet. pengamatan di lapangan ya, lapangan dari batuannya, kemudian kita ini lagi sampel material M ataupun D ini. Nah, kalau D ini kan tergantung faktor gangguan ya kan, kayak peledakan, penggalian atau pengubahan massa batuannya. Kemudian ada juga data UDP aksial, ini opsional juga Terus ada sebenarnya. apa? Denger ada yang bilang apa? Nanti dari data ini kita Operator kan konversi kalau lulus sebenarnya, SMA juga konversi bisa. untuk mendapatkan nilai kohesi dan P-nya ini. Nah ini bisa Yang penting punya skill. untuk kegunaannya untuk apa? Oh emang Apakah untuk Gampang atau untuk jadi bego. bawah tanah, Bego. bisa dipilih. Tinggal untuk kaki. Mungkin saya pikir kalian Kaki sudah itu untuk maju. bisa Kalau ya. kalau ini Pengolahan juga data untuk ini. maju. Terus ini untuk muter. Ini kalau GSI, nah, ini merupakan sifat batu kiri, impact ya, masa batuan keseluruhan. Oh kamu tau bucket itu apa? Jadi sini gas ini dikembangkan oleh PUP 1994. Nah, ini untuk memperbaiki masalah yang dihadapi dalam penggunaan nilai klasifikasi RMR. Nah, untuk mengevaluasi kekuatan massa batuan menggunakan kriteria general Hawthorne. Jadi dari adanya kekurangan dari klasifikasi RMR, bisa kita mengacu menggunakan GSI ini. Kan dari kekar ya, kalau kita lihat kekar-kekarnya ini, nah, ini jenis batuannya. Nah, ini adalah surface kondisi dari diskonitasnya. Ini cukup bagus ya, very good. Ini bagus, ini sedang, ini buruk, ini sangat buruk. Nah, kita bisa mendapatkan nilai GSI-nya dari hasil pengamatan kita di lapangan. Kemudian ada ini kita lakukan, jadi dari kita
lakukan pengujian lab ya, kita dapatkan data, analisis dari sifat fisik dan mekanik. Kemudian kita lakukan pengolahan data, kemudian kita bisa melakukan desain ya, membuat metodologi, kemudian membuat properties materialnya, kemudian baru kita interpretasikan. Ya, jadi ini langkah-langkah untuk melakukan analisis geotek ya. Jadi persiapan data, yang pasti ada data topografi, kemudian desain dan model geologi. Nah ini sudah diolah, ya kan? Jadi dari data pemboran, lalu kita misalkan itu suatu biji ya, nah kita olah di surpak, misalkan kalau untuk biji surpak ya, tapi kalau untuk batu bara biasanya menggunakan landscape. Ya, misalkan saja ini surpak, jadi data-data pemboran, lalu kita buat permodelan bijinya misalkan. Nah, nanti didapatkan hasil dari kemudian setelah kita dapatkan data topografi misalkan, desain pitnya dari main plannernya, model geologi, nah ini bisa lakukan pembuatan cross section. Jadi kita ingin lihat cross section untuk melihat dari sumbu XZ ya. Kalau yang tampak dari atas kita potong gitu kan, yang ingin lihat bagian dalamnya akan pembuatan cross section gitu. Pembuatan cross section, kemudian dilakukan pembuatan model geotekniknya di software ya, di analisis kebenaran yang bisa menggunakan slide, S2, ya kan. Kemudian banyak lagi ya software yang lain ya. Tadi kan itu software rock science gitu. Kalau ada juga yang menggunakan Slopeway gitu. Kemudian kalau dari sipil biasanya menggunakan Fluxys biasanya nama softwarenya. Jadi juga dari software pun berbeda-beda ya. Untuk ada kelebihan dan kekurangannya tiap-tiap masing-masing software gitu. Kemudian ini input material seperti propertiesnya, muka air tanahnya, kemudian ada pembebanan, mungkin seperti beban alat ataupun gempa ataupun karena peledakan gitu, getaran. Kemudian baru kita running gitu, running analisis. Nanti didapatkan nilai FK-nya ya, FK aman itu oke, berarti dilanjutkan. Kalau tidak aman maka akan diberikan rekomendasi. Kemudian baru pembuatan laporan. Nah ini biasanya tahapan orang geotek ya. Kalau menjadi seorang geotek, engineer, nah ini tahapannya gitu. Dari persiapan data, topografi, desain, dan metodologi hingga pembuatan laporannya. Nah ini misalkan contohnya di sini ya. Nah, biasanya kan site visit ke lapangan misalkan. Saya ke lapangan, nah, kalian minta data-data dari perusahaan, data-datanya misalnya itu topografi ya, topografi, kemudian desain pitnya, nah, kemudian model geologinya juga. Model geologi artinya perlapisan batuannya gitu. Kemudian kita pembuatan land section. Nah, jadi setiap lokasi kita lakukan analisis gitu. Karena siapa tahu kan daerah sini berbeda juga dengan daerah sini kan. Siapa tahu ada patahan ya, mungkin ada patahan kita tidak tahu gitu. Makanya kita lakukan analisis section ini. Nah ini kalau kita lihat kan nih seperti ini ya, mungkin karena dia dari sini yang memang terjal gitu. Tidak ada yang dari arah utara ya kan, ataupun daerah selatan gitu. Nah, jadi ini data topografi biasanya dari tim survei atau pemetaan, desain tamu dari main plan, kemudian model geologi dari tim main geologi. Jadi semuanya ini ikut serta gitu. Jadi orang geotek itu bisa bekerja sama dengan
semua orang di sini, tim survei, tim menpen maupun tim geologi. Gitu. Karena kan kita perlu data-data ini sebagai orang geotek. Gitu. Nah, ini juga ada pertimbangan menentukan posisi land section-nya ini. Sebaiknya memotong tegak lurus desain, kemudian memotong tegak lurus trek batuan, kemudian terdapat line section pada semua sisi. Kalau kita lihat ini kan mungkin dia karena dia sininya ini lebih di sini ya analisisnya gitu. Dia bukan bentuknya seperti ini. Ini mungkin tidak ada area mineral atau batuan yang berharganya. Sebentar. Sebentar ya. Ada ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian juga, nah ini ada pertimbangan jarak antara section ini minimal 500 meter ya. Yang dapat dirapatkan jika jarak 500 meter ini berpotensi terhadap model yang berbeda gitu. Atau merupakan area kritikal. Atau misalkan tadi seperti saya katakan ada patahan. Itu bisa dirapatkan lagi section-sectionnya ini. Kemudian setelah kita dapatkan data-data ini, kita lakukan section, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini kita buat model geotekniknya berdasarkan cross sectionnya, kemudian masukkan parameter, ya jenis batuan apa, kemudian kalau ada data muka airnya kita masukkan, kemudian ada gempanya misalkan kita masukkan. Ini data propertiesnya, ada mudstone, dan lainnya. Ini terkait rencana desain. Ini kan hasil dari section ya, dari Surpak. Dari Surpak kita dapatkan seperti ini. Lalu mungkin lebih mudah kan di ekspor ke AutoCAD ya. Karena di Surpak biasanya kan tampaknya itu sumbu X dan Z. Kalau sedangkan kita di slide, nah itu udah harus tampak XY ya. Jadi dirotasi dulu misalnya. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini data di, nah ini kebetulan ini menggunakan Microman. Nah ini bukan Surpak kayak ini menggunakan Microman. Kalau ini menggunakan software Surpak kayak ini. Bebas ya, bisa macam-macam ya software untuk permodelan itu bisa, jadi bisa Landscape, bisa Surpak, Dataman, ada Microman, macam-macam. Nah, kemudian setelah ini kita rencana desain litologi. Nah ini kita masukkan properties batuannya. Ini tergantung metodenya apa. Ini parameter batuannya. Ini kalau misalkan menggunakan data Hawk-Brown misalkan. Kalau data morfolom kan cuma kohesi, sudut gesek dalam, pi-nya ini sama jenis. Tapi kalau di Hawk-Brown, nah ini ada beberapa parameter lagi yang perlu dimasukkan. Data UCS, ini seperti ini ya, S, M, MB, ini perlu dimasukkan data-datanya. Kemudian baru kita interpretasi data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, nanti didapatkan hasil nilai FK-nya. Nah, jika nilai FK masih di bawah standar, maka kita bisa berikan rekomendasi terkait revisi yang sudah dibuat oleh main plan tadi. Misalkan FK-nya masih di bawah 1,2, artinya kan tidak terlalu banyak gitu.
memaksimalkan untuk menjadi kondisi aman 1,3. Tapi kalau FK-nya 1 misalkan, nah itu kan untuk menuju 1,3 artinya banyak yang harus bisa diberikan masukannya gitu. Misalkan di muka air tanahnya gitu harus kondisi kering gitu. Kalau terkait gempa kan mungkin tidak bisa terkait gempa, terkait ledakan juga. Yang kita lakukan di desainnya kadang. Desainnya ini bisa kita landaikan atau tingginya kita kurangin gitu. Tapi banyak faktor ya sebenarnya. Tapi biasanya antara tinggi lereng kita mainkan atau sudut lereng, terus kemudian muka air tanahnya, itu bisa jadi rekomendasi gitu. Kalau untuk gempa kan sudah tidak ada ya, tidak bisa kita rekomendasikan mengurangi gempa kan mungkin. Peledakan juga karena memang harus diledakkan mungkin di daerah situ, jadi harus kita masukkan juga gitu. Tapi kalau untuk desain kan masih bisa gitu. Tapi kan kalau kita pikirkan semakin desainnya semakin landai, artinya semakin banyak juga harus dilakukan pengambilan OB-nya gitu. Artinya semakin besar juga biaya produksinya. Mungkin semakin tinggi kan artinya semakin banyak yang bisa kita gali, tapi kalau semakin rendah dia kan cuma sedikit ya. Artinya kemudian ini terkait batas muka air tanah ada aturan juga. Jadi sangat berpengaruh juga ya air ini ya, sangat berpengaruh cukup besar. Nah ini kalau kita lihat di sini ini menggunakan Hock and Bry ya. Ada sebenarnya kalau penggunaan Hock and Bry itu untuk material yang homogen ya atau sama gitu. Jadi bisa menggunakan grafik Hock and Bry. Nah, ini terkait muka airnya. Ini kalau kondisi kering. Jadi ada 5 grafik ya kalau kalian ingat. Jadi dia ada 5 grafik. Nah, 5 grafik ini berbeda kriteria atau kondisinya. Kalau kondisi pertama ini dia kondisi kering menggunakan grafik 1. Misalkan ini seperempat ya. Anggaplah seperempat ya ini. Ini menggunakan grafik 2. Kemudian ini setengah artinya setengahnya kering, setengahnya ada air tanahnya. Ini 3. Ini sudah hampir 3/4 ya kan, 3/4 itu sudah terisi muka air tanahnya. Nah, ini kalau full saturate ya atau kondisi muka air tanahnya sudah full gitu. Ini menggunakan grafik nomor 5. Ini menggunakan Hock and Bry ya. Nah, ini kalau kita di sini kita modelkan water levelnya gitu. Kalau di slide. Nah, ini juga kalau misalkan cara penanganan water table ini, nah itu bisa menggunakan ini ya penirisan. Nah, ini macam-macam. Kalau kita di gambar kanan ini, ini menggunakan ini inisial groundwaternya ya. Ini groundwaternya. Ketika kita tambahkan drainase ya, contoh gravity drainase, kita buat pipa atau seperti pipa kecil untuk memberikan air ini keluar. Nah, ini bisa berkurang gitu. Jadi bisa berubah seperti ini groundwaternya. Nah, ini contoh yang di lapangannya mungkin seperti ini. Jadi airnya keluar gitu. Yang awalnya di sini mungkin bisa merembes. Nah, setelah kita lakukan drainase ya, nah kemudian bisa mengurangi muka air tanahnya atau water table-nya. Jadi seperti ini ya, misalnya ada water table, kalau kita berikan pipa atau drainase di sini, maka airnya bisa menjadi turun di sini. Gitu. Ini terkait water table. Kemudian terkait gempa, ini bisa menggunakan peta gempa ya. Ini dengan PGA, Peak Ground Acceleration ini 20% dalam 10 tahun.
Nah, ini acuan peta ini digunakan karena dipegang ketika penambangan di area pit ABC tadi itu tidak berlangsung lama gitu. Ini juga koefisien gempa ini menurut peta sumber dan bahaya gempa tahun 2017. Nah, misalkan di wilayah Iup tadi ya, di usaha pertambangan PT tadi itu memiliki nilai peak PGI-nya itu 0,05 sampai dengan 0,1 G ya. Yang sesuai dengan probabilitas ketampuan kejadian sebesar 20% dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, artinya dalam kurun waktu 10 tahun bisa terjadi gempa di sana gitu. Di mana kejadian sebesarnya adalah probabilitasnya 20%. Artinya cukup kecil ya, kalau 20% dalam 10 tahun bisa terjadi, tapi hanya probabilitasnya 20%. Gitu. Nah, ini peta gempanya, peta gempaan. Kalau nggak salah lokasi tambangnya itu daerah di sini kalau nggak salah. Kita tentukan dari koordinat aja dari iup-nya itu. Nanti didapatkan misalkan di sini. Nah, ini ada nilai IPA-nya. Nah, kalau ini misalkan target PGI-nya adalah 10% in 5 tadi ya, kalau yang ini kan tadi dalam 10 tahun ya, karena itu lokasi tambang. Kalau ini pertanyaannya adalah yang 10% in 50 years, 50 tahun. Jadi kita bisa menggunakan gempa ini menggunakan peta ini. Sehingga kita lihat lokasi tambangnya di mana gitu. Ini juga ada SNI ya, Nasional Indonesia ini terkait gempa. Ini tata cara perencanaan ketahanan gempa. Ini SNI ini ya. Kemudian ada persyaratan perencanaan geoteknik. Nah, ini ada proses gempa ini. Bisa menggunakan ini juga. Ada klasifikasi situs. Kemudian ada nilai rata-rata kecepatan gelombang geser. Kemudian ada nilai rata-rata penetrasi standar NSPT. Ini karena ini lebih ke tanah ya, materi tanah mungkin. Ada batuan keras, batuan dasar, tanah, ya kan? Kalau NSPT, NA ini itu tidak bisa ya NSPT. Karena dia NSPT ini lebih ke material yang lunak. Kan ada lunak tanah keras. Nah, ini lebih dari 50 NSPT-nya. Nah, kemudian ini dikonversi menjadi seperti ini. PGA-nya didapatkan berapa? Lalu dikalikan dengan FGA-nya ini. Ini dapatkan nanti nilai gempa secara horizontal ya, KH ini. Yang kemarin dikali PSA. PSA ini kan didapatkan dari 0,53 G dikalikan 1,2. Ini mendapatkan rumus ini ya. Jadi ini kita lihat ini adalah pemborannya ya. Ini ada pemboran, ada borehole 1, borehole 2. Ini dilakukan uji SPT. Nah, ini biasanya Sinala tuh jadi kepikiran sama anaknya untuk tanah biasanya. Karena jadi ketintu baca hantunya. Jadi dia berapa pukulan itu? Ini SPT ya. Itu penetrasi standar lapangan misalnya. Sistem penetrasi tes. Ini ada kelas situsnya. Kalau ini kan dia ada nilai ini ya. SE, SD ini kita lihat di sini nih. Dan SPT-nya mungkin lebih kurang dari 15, maka dia masuk tanah lunak. Kalau dia SPT-nya lebih dari 60 ya, berarti SC. Berarti ini lebih dari 50, dia masuk SC. Ini tergantung ini data apa yang kita dapatkan. Kalau ini kan hasil dari pengujian NSPT, berarti ini menggunakan kolom yang ini. Kalau kita menggunakan kecepatan gelombang, kita bisa menggunakan yang ini.
menggunakan SU ini, kalau misalnya nilai rata-rata kuat geser mira air misalnya. Menggunakan kolom ini. Jadi setelah kita dapatkan data-data ini, baru kita kelompokkan ya. Jadi kita rata-ratakan lebih dominan yang mana gitu. Ternyata lebih dominan nilai SE ini ya. Kemudian kita masukkan dalam kelas situs ini tadi. Misalkan dia tanah keras, SC tadi, atau dia ini masuk ke dalam ini ya, SE ya, tanah lunak, karena kebanyakan SE ya kelas situs ini, SE rata-rata. Kita ambil dia tanah lunak. Kemudian PGA-nya berapa dari peta tadi misalkan 0,3. 0,3. Kemudian PGA-nya ini adalah 1,2, ini dikalikan aja 0,3 dikalikan 1,2, dikalikan 0,6 G. Kemudian kita konvers lagi kan untuk mencari nilai KH ini secara getaran secara horizontal, maka rumusnya 0,5 dikalikan dengan PSI. Ini dapatkan 0,18 G. Dan ini akan diinput ke dalam slide ya, ini S2. Ini menggunakan material seperti ini misalnya. Kemudian kalau peledakan ini bisa menggunakan ini ya, 757 751 2010 terkait kelas jenis bangunan serta pitch factor-nya. Ini bisa kita lihat di sini frekuensinya. Kemudian inilah velocity-nya dengan satuan milimeter per sekon gitu. Ini kalau kita ada kelasnya, kelas A ini adalah bangunan kelas 1, kelas A ini ya, ini kelas A, ini adalah bangunan kelas 1, kelas B bangunan kelas 2, kelas 1 ini berarti di sini artinya bangunan kuno yang undang-undang. Nah, kemudian vector sum ini bisa 2 mm per detik. Kemudian ini kalau misalkan kelas 5 ya, kelas 5 di sini yang E ini ya. Ini dikatakan jenis bangunan yang dengan fondasi ini atau pasang bata atau adukan semen, slop beton hingga diikat dengan rangkaian baja. Ini 12 sampai 40 ya. 12 sampai dengan 40 sini. Gitu. Kemudian ini ada analisis FK-nya. Nah, jadi dari tadi kan dapatkan analisisnya gitu. Kalau kita lihat sini stabil atau tidak ya? Ini jelas stabil ya, 2,4. Kalau dari Capman kan biasanya 1,3 untuk orang yang keseluruhan. Gitu. Nah, ini juga dari SRF ya. Ini SRF 2,5. Artinya kritikalnya kan 1 ya, berarti dia aman gitu. Nah, frame ini kan bisa kita lihat deformasinya gitu, pergerakannya. Kemudian, nah ini tadi rekomendasi berdasarkan Capman 1827 ya. Nah, ada jenis lerengnya, ada yang lereng tunggal, interam, kemudian ada lereng keseluruhan. Nah, ini keparahan longsor. Artinya tingkat keluasannya itu rendah sampai dengan tinggi. Kalau interamnya rendah sampai tinggi juga sama ya. Ada kelas-kelasnya tersendiri. Nah, ini terkait kriteria yang dapat diterima ya FK-nya. Kalau statik ini tidak memperhitungkan nilai gempa, beban dinamis atau beban alat ataupun getaran peledakan ini tidak diperhitungkan. Jadi real dari beban gravitasinya itu sendiri dari batuannya. Nih, kalau itu 1,1 ya untuk lereng tunggal. Kalau untuk yang dinamik ini tidak ada. Nah, itu ada juga yang namanya PF ya, probabilitas longsor atau probability of failure. Nah, ini maksimal FK ini harus kurang dari 1. Nah, dikatakan 25 sampai 50%. Ini untuk batas probabilitasnya. Nah, ini ada interam. Ini kita lihat yang
faktor aman yang tinggi ya, resikonya tinggi. Ini tinggi ini bentuknya seperti misalkan ya di daerah situ dekat dengan perumahan warga misalkan. Jadi dia risikonya cukup tinggi. Atau dekat workshop misalkan atau dekat apa. Nah, kalau rendah ini artinya tingkat kempanan itu tidak terlalu inilah atau jauh dari perumahan warga atau apa. Nah, kan kalau di sini ini 1,3 sampai 1,5 ya untuk lereng keseluruhan. Tapi kalau rendah ini tidak jadi masalah 1,2 sampai 1,3 ini juga aman gitu. Ini kalau untuk yang ada dinamis ini kan ada gempa, getaran, beban alat, ini dimasukkan ke dalam analisis, maka ini FK minimumnya gitu. 1,1 dan 1,05. Jadi sangat besar juga ya efek dari data ataupun gempaan ataupun di ledakan ataupun beban ini cukup banyak ininya pengurangan dari hasil FK-nya ini rata di 1 semua. Dan kalau POF-nya sekitaran mungkin 25% sampai 10%, kalau yang ini 15-20 sampai 5%. Jadi ini berdasarkan Kepmen SDM 1827 ya. Jadi perusahaan sekarang acuannya ke sini. Nah ini contoh di kasus ya, ini suatu di kasus ini tambang di Aceh kalau nggak salah begitu nih, tambang di Aceh yang jelas sectionnya sayatannya, kemudian ini setiap sectionnya dianalisis, nanti didapatkan nilai FK dan probabilitasnya FK ini. Nah ini kalau kita lihat di sini rang tunggal ya, ini rang tunggal dengan kondisi ada muka air tanahnya. Jadi tidak hanya statik dan dinamik, juga ada muka air tanah ataupun kering gitu, atau dry. Nah ini kita dapatkan nilai FK-nya maupun nilai probabilitasnya. Ini statik, ini dinamik. Ini terkait material yang stone, sporoid, dan limestone. Nah ini tingginya, ini sudutnya. Ini untuk lereng tunggal. Kalau ini untuk yang lereng keseluruhan. Jadi ada tinggi lereng keseluruhan, sudut lereng keseluruhan. Ini elevasi lantainya, lereng bawah, lantai di sini. Kemudian ada kemiringan tiap jenjang, ada FK statik, FK dinamik, dan kemudian ada probabilitasnya. Kemudian adalah rekomendasinya. Kalau kita lihat ini hasilnya aman dan memenuhi kriteria SDM. Karena FK dinamiknya 1,48 ya. Karena kita fokusnya akan ada gempa ini, jadi lebih fokusnya ke FK dinamiknya. Biasanya gitu ya. Kita lihat ambil yang FK minimumnya. Kalau FK statik kan pasti tinggi ya. Jadi FK statik dinamik ini pasti yang tinggi itu nilai FK statiknya. Karena dia tidak memperhitungkan bebannya tadi. Beban gempa, beban ledakan, getaran. Jadi biasanya kita ambil yang FK dinamiknya. Karena ini kan mau ada gempa atau enggak, udah pasti aman. Tapi kalau kita memperhitungkan FK statik, misalkan ada gempa, nah akhirnya kan kita memperhitungkannya, akhirnya bisa longsor. Tapi kalau sudah diperhitungkan, akhirnya ini jaga aman gitu. Maupun ada gempa ataupun tidak, udah pasti FK minimumnya segini gitu. Kalau dari rekomendasi SDM, berarti dia aman ya. Nah ini kalau kita tidak aman, karena dia di sini FK dinamiknya 0,89 dan POF itu 53%. Nah ini kalau kita aman namun belum memenuhi kriteria SDM. Nah, kira-kira kenapa dia aman? Karena nilai POF-nya ya, POF ini di bawah dari 50, tapi FK-nya ini di 0,97. Jadi tidak masuk kriterianya dari nilai FK-nya. Walaupun nilai POF-nya sudah aman gitu. Nah yang lainnya juga tidak aman ya, karena FK-nya di bawah 1,5.
1 ya. Untuk F-nya juga lebih dari 50. Makanya kita berikan rekomendasi biasanya yang tidak aman. Kemudian, nah ini rekomendasinya. Jadi yang tidak aman tadi kita berikan rekomendasi, kita lakukan, misalkan di sini melakukan pelandaian sudut lereng keseluruhan. Jadi awalnya lerengnya tegak ya, nah ini sudutnya bisa sampai 39, 41 ya, 40-an. Kemudian kita rekomendasi sampai dia berada di 30 nih, 29, 30, 34. Nah ini beda-beda ya setiap lerengnya. Jadi kita hitung masing-masing, itu kita lakukan pengujian analisis di setiap sectionnya sampai ditemukan FK yang benar-benar aman ya, dan probabilitasnya yang sesuai dengan kriteria SDM-nya. Nah ini untuk perhitungan timbunan. Nah untuk timbunan sendiri biasanya yang membedakannya itu di properties batuannya ya. Karena properties batuannya kan timbunannya kan udah terurai ya. Artinya dari sudut gesek darahnya pun tidak sekuat yang seperti yang batuan inteknya langsung gitu. Jadi ini ada kadang biasanya tergantung ya macam-macam. Nah, ini bisa dari data batuan yang misalkan batuan limestone tadi, batuan yang lemah misalkan yang paling lemah. Nah itu kita pertahankan hampir misalkan 50-70% kita kurangi kohesinya gitu. Jadi tergantung asumsi-asumsi masing-masing dari orang geoteknya. Bisa menggunakan data residual, karena kan kalau kita uji kohesi itu kan sudut gesek darah itu kan biasanya ada yang peak sama yang residual. Nah, bisa menggunakan data yang residual misalkan. Tapi dengan asumsi yang jelas gitu, kenapa dia menggunakan gitu. Kalau nggak salah ini diasumsikan 50% dari kekuatan material mudstone-nya. Jadi kalian cek aja nanti ini misalkan kohesinya berapa nih. Kohesinya ini 18, bukan, kohesinya adalah 26. Yang sebelumnya tadi mungkin bisa mencapai 32 ya untuk mudstone-nya. Jadi ini sekitar diasumsikan 50% dari material mudstone-nya untuk timbunannya atau menggunakan data residualnya. Kemudian ini terkait laporannya. Jadi nanti pasti ada pelaporan. Laporannya kita berikan ke atasan terkait hasil dari analisis yang kita lakukan. Jadi mulai dari pendahuluan, kondisinya bagaimana, kerjanya apa, metode kerjanya apa, ini ada studi literatur ya pasti ya kita menggunakan studi literatur. Ada inspeksi lapangan, analisis keseberan timbunan, dan rekomendasi geoteknya. Nah ini biasanya pendahuluan ini biasanya kesimpulannya, summary-nya ya biasanya. Jadi biasanya di situ. Nanti baru penjelasan dari hasil kunjungan lapangan seperti apa, kondisi biologi, data geotekniknya, analisis geotekniknya, hingga opsi rekomendasinya. Gitu. Sampai kemudian saran. Artinya ini eksekutif summary ya, artinya kesimpulan yang detail dari seluruh laporannya gitu. Nah ini yang harus dilakukan orang geotek biasanya. Nah, mungkin itu aja materi dari saya. Ini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini ya. Jadi tadi mungkin RMR, tadi saya jelaskan sedikit terkait RMR, kemudian ini terkait data analisa sampai rekomendasi kebijakan lereng. Yang mau ditanyakan mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Kita ini
kalau nggak salah kalian ujian itu tanggal 19 mungkin ya. Artinya cuma minggu depan lagi ya kita pertemuannya. Kalau memang ini. Cuma kalau dari materi mungkin baru 4 pertemuan ya materi kita ini ya. Artinya ada 3 pertemuan lagi. Nanti kita atur aja mungkin jadwalnya bagaimana. Karena tanggal 19 harusnya kalian udah ujian gitu. Jadi jangan sampai nanti materinya belum sampai ke sana ya. Ini saya inilah dengan ketua kelasnya mungkin nanti. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Berapa